Assalamualaikum. Ada saya Bu Penny dan ada si Ayu. Ada juga si Sipa. Ayu sama Sipa mau menemani saya mengerjakan tugas bercerita. Cerita apa ya? Cerita tentang penjaga gua sur. Nah, buku ceritanya ini baru kita beli loh di Gramedia. Masih baru. Bisa kita mulai? Sipa bisa mulai? Ayo bisa mulai? Bisa. Bisa. Oke. Kita sebelum mulai kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, halaman pertama. Datanglah seekor laba-laba muda. Masih kecil, masih muda, imut-imut sekali. Baik sekali. Tiba di gua, ternyata di gua banyak serangannya. Tuh, sambil berpikir, si laba-laba, wah, tempat ini cocok nih untuknya. Nah, karena baru berpisah dari induknya, setiap hari laba-laba belajar dengan mandiri. Dia rajin berlatih membuat sarang laba-laba. Tuh, ada gambarnya ya, sayangnya. Ada ya? Sipa bisa lihat Kak sarangnya? Bisa. Lanjut ya. Pagi hari sebelum matahari terbit, laba-laba muda sudah mulai berlatih. Dia bertekad untuk segera membuat sarang. Wah, semangat sekali. Suatu siang, kerja kerasnya membuahkan hasil. Sarang yang dibuatnya cukup rapi. Oh, alhamdulillah, selesai juga. Cetus laba-laba muda dengan gembira, dengan senang sekali. Tuh lihat tuh gambarnya ya, ada ya. Lanjut. Nih, laba-laba muda memandangi sarangnya. Sarang yang bagus, tunggamnya. Pasti ada banyak makanan yang terjaring di sini. Sepanjang hari, laba-laba muda menunggui sarangnya. Serangga-serangga yang berterbangan di pintu gua pun terjerat oleh sarangnya. Wah, banyak sekali tuh serangganya pada nempel ya. Balik lagi. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki berjalan tergesa-gesa menuju gua. Mereka seperti sedang menghindari sesuatu. Lalu, tanpa sengaja sarang laba-laba mereka terobos. Laba-laba amat gusar menyaksikan hal itu. Sarang yang dibuat susah payah dibuatnya rusak seketika. Aduh, kesel. Nangis. Tuh nangis, laba-labanya nangis sambil menatap sarangnya yang telah koyak. Lalu dia berteriak dan menangis, tetapi kedua orang itu tidak memperdulikannya. Ya kan orang itu nggak ngerti ya bahasanya laba-laba. Kasihan si laba-laba. Tak lama kemudian datanglah sepasang merpati. Assalamualaikum, kata mereka. Waalaikumsalam, balas si laba-laba dengan lesu. Kenapa kamu sedih laba-laba? Tanya merpati. Sarangku dirusak oleh kedua orang laki-laki itu, kata si laba-laba. Merpati jantan memberitahu kepada laba-laba, tadi malam aku melihat mereka. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya Abu Bakar. Keduanya saling bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Laba-laba sangat terkejut mendengar penjelasan merpati. Dia menyesal karena telah bersikap tidak ramah. Astagfirullah, aku telah berkata kasar, katanya. Sepasang merpati dan laba-laba kini mulai bingung. Kenapa Rasulullah dan Abu Bakar harus bersembunyi di gua sur? Gua ini mudah terlihat dari pemukiman penduduk Mekah. Orang-orang kafir pasti menemukannya.
Akhirnya mereka pun memikirkan cara untuk menjaga pintu gua. Insya Allah ada caranya, ujar merpati jantan. Ketiga binatang itu telah menemukan cara untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Masing-masing membuat sarang dari gua. Dengan adanya sarang yang mereka buat, mereka berharap orang kafir akan terkecoh. Sepanjang malam laba-laba dan sepasang merpati bekerja dengan giat. Mereka tanpa lelah, mereka terus bekerja demi melindungi dua manusia yang mulia. Akhirnya, laba-laba dan merpati selesai membuat sarang. Merpati betina langsung bertelur di sarangnya, lalu mengeraminya. Pinter ya si laba-laba masih merpati. Pada siang harinya, sekelompok orang kafir mendatangi Gua Sur. Wajah mereka sangat terlihat garang. Sangar-sangar ya dia ya. Masya Allah, astagfirullah. Merpati dan laba-laba sangat takut melihat orang-orang itu. Tetapi kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka berusaha tetap tenang. Salah seorang menghampiri pintu gua. Ia mengamati sepasang merpati di sarangnya. Kemudian berganti mengamati sarang laba-laba. Kalau Muhammad ada di dalam, sarang merpati ini pasti rusak dan sarang laba-laba pasti koyak, kata orang kafir Quraisy. Lama memandangi, setelah itu mereka bersepakat bahwa di dalam gua itu tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka pun meninggalkan gua Sur. Merpati dan laba-laba bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mereka sudah pergi, ujar laba-laba senang. Berkat pertolongan Allah, kita bisa menjaga Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, sahut merpati jantan. Selesai deh ceritanya. Nabi Muhammad dijaga sama sepasang merpati dan laba-laba. Nah, ayo ini cerita dari hadis riwayat Muslim. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat, di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah juga akan mempermudah urusan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, ceritanya satu buku sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Ayo Sipa, senang tidak mendengar cerita? Senang. Sipa senang tidak? Tadi yang diceritain apa? Oke, nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.